Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel MJRT Racing Tuned, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan mod up sepeda motor. Sahabat racing mania semuanya, kawan-kawanku, sahabat subscriber semuanya, untuk pembahasan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai permasalahan yang terjadi di karburator, terutamanya karburator PE yang murah-murah, kawan-kawan. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang ditemukan di karburator PE yang murah ini. Tetapi bukan berarti karburator PE murah ini tidak bisa kita setting, kawan-kawan. Nah, sekarang akan saya bahas cara setting karburator PE murah agar bisa enak digunakan. Jadi ada beberapa cara, ada beberapa langkah yang harus kawan-kawan perhatikan dalam men-setting karburator PE yang murahan seperti ini, kawan-kawan. Karburator PE ini harganya murah sekali. Ini saya beli online, harganya cuma kisaran di bawah 200.000. Untuk settingan pertama kita gunakan memang agak ribet, tapi saya coba setting dan alhamdulillah settingannya bisa ketemu dan enak. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam men-setting karburator PE murah seperti ini adalah ada beberapa hal yang harus kawan-kawan perhatikan. Yang pertama yang harus kawan-kawan perhatikan, kita buka dulu bagian skep gas. Nah, ini bagian skep gas ini ya. Kawan-kawan, untuk karburator PE murah ini biasanya untuk bagian skep gas ini, meskipun karburator ini dalam keadaan baru, biasanya skep gas ini ada yang suka ada yang longgar, posisinya suka ada yang longgar di sini, kawan-kawan. Nah, jadi ini biasanya ada yang longgar. Cuman di sini tahap kelonggaran ini ada yang benar-benar longgarnya tidak bisa kita gunakan, adapun longgar yang masih bisa kita anggap longgar itu adalah longgar yang wajar, kawan-kawan. Nah, kita cek di sini caranya, kita di sini ketuk-ketuk. Masukkan di sini ketuk-ketuk. Kalau misalkan tahap kelonggaran di sini masih dalam toleransi yang bisa digunakan, itu berarti masih tahap layak. Masih layak bisa kita gunakan. Tetapi kalau misalkan kita masukkan seperti ini kemudian kita ketuk-ketuk, tetapi kondisinya sudah sangat parah dan bunyi tak 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 tak. Nah, biasanya itu tidak layak lagi digunakan meskipun karburatornya dalam keadaan baru. Caranya kawan-kawan bisa mencari kanibal dari karburator PE bekas yang coba saja dimasukkan atau bisa beli saja karena murah, ini murah. Nah, itu ya cara yang pertama yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua kita buka. Oh, di sini dulu, maaf. Nah, untuk lubang ini kawan-kawan bisa lihat. Nah, lubang ini kawan-kawan harus perhatikan. Di lubang ini biasanya di dalamnya itu ada lubang kecil yang langsung tertuju ke bagian lubang nozzle atau ke bagian lubang main jet di sini. Ke bawah, ke situ, ke dalam. Nah, lubang sini kawan-kawan harus perhatikan, di dalamnya tuh ada lubang kecil. Kalau yang original, karburator yang original, biasanya di dalam lubang ini ada kuningan yang berada di dalam situ dan bentuknya sangat rapi sekali. Di dalamnya ada lubang kecil. Tetapi untuk yang karburator lokal atau murah seperti ini, di sini tidak disertakan kuningan. Tapi ini polos, cuma lubang saja, cuma di dalamnya ada lubang kecil tuh, kawan-kawan bisa lihat. Nah, di sini lubang itu kawan-kawan harus benar-benar perhatikan. Apakah lubang tersebut benar-benar rapih ataukah ada jendolan atau yang menghalangi kurang beres seperti itu. Nah, kalau misalkan terdapat ada kurang beres di dalam lubang situ, kawan-kawan bisa bereskan menggunakan jarum pentul atau apa. Kawan-kawan bisa bereskan, rapihkan lubangnya, tetapi jangan dibesarkan, tapi dirapihkan bentuknya. Seperti itu, kawan-kawan. Oke, ini harus diperhatikan karena ini berpengaruh juga dengan performa karburator yang murah-murah seperti ini. Kemudian kita lihat dalamnya. Nah, selanjutnya untuk men-setting karburator PE murah ini, selanjutnya
kawan-kawan harus setting di bagian pelampung. Nah, bagian pelampung ini sudah beberapa kali atau sudah ada videonya di video saya yang sebelumnya sudah saya bahas, tapi di sini saya akan kasih tahu lagi sedikit. Jadi settingan pelampung ini sangat berpengaruh sekali dengan kinerja karburator PE ini, kawan-kawan. Nah, jadi jumlah bahan bakar yang berada di bak karburator ini tidak boleh sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Caranya, jadi ini patokannya. Ya, jadi pelampung ini kalau misalkan tertutupnya itu harus rata. Garis tengah yang terdapat di pelampung ini harus rata dengan muka dasar karburator ini. Nah, ini dalam posisi seperti ini sudah harus tertutup. Sudah harus tertutup dan tidak lagi ada bahan bakar yang masuk yang mengalir ke dalam bak karburator ini. Nah, jadi ini patokan. Garis lurus ini patokan settingan untuk pelampung ini. Oke, saya harap ngerti ya. Kemudian settingan yang harus diperhatikan adalah di sini. Di nozzle ini. Kita buka. Nah, di karburator PE murah ini, kawan-kawan harus perhatikan jumlah dari nozzle ini. Jumlah lubang, maksudnya jumlah lubang di nozzle ini. Nah, ini kawan-kawan. Nah, jumlah lubang di nozzle ini sangat berpengaruh sekali kepada kinerja karburator ini, kawan-kawan. Biasanya yang biasa saya lakukan untuk lakukan setting di motor 4 tak, biasanya lubang nozzle ini saya bikin yang lebih sedikit. Saya pasangkan yang lebih sedikit. Kawan-kawan bisa cari persamaan, ataupun kalau misalkan kawan-kawan tidak menemukan lubang nozzle yang lebih sedikit, kawan-kawan bisa mencari lubang nozzle yang lebih kecil. Saya punya contohnya. Nah, ini ada satu buah nozzle lagi. Jadi nozzle ini sama, bentuknya sama, cuma di sini untuk nozzle yang satu ini lubang-lubangnya lebih kecil. Tuh, ini lubangnya lebih kecil. Nah, dimana nanti kalau misalkan kita setting angin, percampuran bahan bakar dengan angin itu akan mudah disetting. Itu maksudnya. Nggak tahu lah ini seperti apa ilmu pastinya, tapi ini yang saya lakukan dalam tahap riset saya. Jadi saya suka melakukan seperti itu. Kalau misalkan karbu PE murah ini saya gunakan di motor 4 tak, lubang ini saya perkecil atau bikin lebih sedikit. Tapi kalau misalkan digunakan di motor 2 tak, biasanya lubang ini saya bikin yang lebih besar atau yang lebih banyak. Karena kalau setting angin di motor 2 tak, biasanya kita buka sedikit saja skrup angin itu motornya sudah teriak. Berbeda dengan motor karburator dengan motor 4 tak. Kita buka skrup angin itu biasanya harus beberapa putaran baru motornya bisa teriak. Nah, inilah kegunaannya yang sudah saya lakukan itu. Kalau lebih sedikit, biasanya kalau di motor 4 tak dibuka skrup anginnya sedikit saja sudah teriak. Nah, itu maksudnya saya mengganti nozzle ini. Kemudian yang harus diperhatikan adalah di bagian ujung nozzle. Saya buka dulu. Nah, ini bagian ujung nozzle. Saya buka dulu. Nah, ini kawan-kawan. Ini posisinya ada di atas nozzle seperti ini ya. Ini misalkan di dalam karburator. Nah, ini nozzle dari bawah. Nah, seperti ini posisinya. Kegunaan ujung nozzle ini adalah untuk rumah dari jarum skep ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini kalau misalkan motor kawan-kawan menggunakan karburatornya, misalkan dibuka gas itu baru sedikit dibuka gas saja sudah mengalami kayak seperti kebasahan motornya, kayak seperti kebanyakan bensin. Meskipun kawan-kawan sudah men-setting main jet dan pilot jetnya sedemikian rupa, dikecilkan atau diturunkan, tapi masih tetap pas diangkat sedikit saja gasnya ada terasa seperti basah. Nah, itu akibat dari sini kawan-kawan.
Ini biasanya kondisi dari jarum pelampung ini dengan kondisi dari eh, ujung nozzle ini biasanya oblak. Nah, ini ada oblak kawan-kawan. Nah, ada oblak. Nah, cara men-settingnya kawan-kawan bisa mencari persamaan. Bisa mencari persamaan seperti ini, mencari persamaan yang sama yang kondisinya kalau misalkan kita pasangkan di dengan jarum skep ini bisa pas. Tidak ada oblak yang terjadi di sini kawan-kawan. Nah, ini tidak ada oblak. Nah, terus cara lain kalau misalkan kawan-kawan menemukan bukaan gas setengah gas, misalkan setengah gas masih aja terjadi seperti kebasahan, misalkan gitu, masih kebasahan. Nah, di sini kawan-kawan jangan terfokus ke sini terus, tapi coba rubah di bagian jarum skep ini. Yang harus diperhatikan di sini kawan-kawan, jarum skep ini ada beberapa bentuk kawan-kawan. Nah, seperti yang saya contohkan ini ya. Nah, ini jarum skep sepintas sama ini kawan-kawan. Tapi ini berbeda kawan-kawan. Nah, jadi jarum skep ini bentuknya itu ada yang langsung lancip dari atas sini menuju ke bawah sini, ada yang langsung lancip. Ada juga yang sama besarnya dulu sampai ke sini baru ke bawahnya lancip. Nah, jadi kawan-kawan harus pintar-pintar mengevaluasi. Jadi segimana gasnya dibuka motornya masih berbet. Kalau misalkan udah nyampe tengah sini masih berbet, berarti jarum skepnya ini harus mencari yang muka dari besarnya ini sampai bawah seperti ini. Nah, jadi jangan yang lancip dari atas ini langsung lancip, jangan. Nanti kelonggaran di dalam ujung nozzle ini cepat terjadi. Nah, jadi di sini saja sudah longgar misalkan. Nah, jadi kalau misalkan muka tebal, muka besar ininya sampai ke bawah sini, jadi sampai ke sini pun dibuka gasnya ini belum mengalami perubahan kelonggaran, seperti itu maksudnya. Nah, jadi nanti pas gasnya di atas baru terjadi basah, dan itu tidak mungkin ada berbet karena power mesinnya sudah meraung. Seperti itu kawan. Oke kawan-kawan semuanya, itu yang harus diperhatikan. Saya harap kawan-kawan bisa mengerti. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Nah, di samping itu kawan-kawan juga bisa mensetel di bagian main jet dan pilot jet. Untuk settingan di main jet dan pilot jet, saya yakin kawan-kawan sudah bisa paham, ya. Karena untuk saya tekankan lagi di sini, untuk settingan masing-masing karburator untuk ukuran main jet dan pilot jet itu tidak bisa disamakan kawan-kawan. Meskipun cc sama, meskipun besar piston sama, motornya sama, tapi settingan karburator itu tidak bisa disamakan dalam ukuran main jet dan pilot jet. Jadi itu harus melalui tahap setting. Dan yang saya lakukan barusan, cara-cara mengevaluasi atau cara-cara mencari settingan yang enak untuk di karburator PE murah itu seperti itu. Cara mengakalinya. Jadi biasanya kasus-kasus yang ditemukan itu seperti yang tadi saya bilang. Jadi itu langkah-langkahnya. Oke kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan tips saya ini bisa bermanfaat. Semoga bisa membantu kawan-kawan yang mengalami kesulitan dalam men-setting karburator PE murah seperti ini. Oke, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga membantu. Jangan lupa bagikan ke teman-teman semuanya agar channel ini semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol.